wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita berkenaan dengan Alhamdulillah ke 12, 13, 14 itu kita jadikan satu karena menyangkut tauhid. Kita selesaikan di dalam surah Zumar, yaitu yang berkenaan dengan pengabdian. Maka di dalam surah Zumar kita temukan kemarin adalah 3 kata yang berkenaan dengan ulil albab. 3 kata ya, di dalam satu surah 3. Kita sudah menyelesaikan 2, di mana satu berkenaan dengan ilmu, bagaimana seorang ulul albab menyikapi ilmu pengetahuan. Kedua, bagaimana seorang ulul albab menyikapi keadaan alam, di mana turunnya hujan memberikan makna yang banyak. Pertama, makna datangnya ilmu yang datang kepada tanah yang gersang, berbeda dengan tanah yang subur, berbeda dengan telaga. Itu diibaratkan ilmu yang datang, di mana ilmu yang datang pada lahan yang gersang maka seperti hujan, dia tidak berarti bermanfaat bagi dirinya, bahkan bisa merusak alam dengan adanya banjir. Jadi ilmunya tidak bermanfaat bagi dirinya, malahan ilmunya itu merusak. Ya, kita contohkan bagaimana seorang yang katakanlah munafik ya, bagi dirinya tidak berarti ilmu itu tidak bermanfaat, bahkan merusak. Tapi kalau ilmu itu datang di telaga, memang ilmu itu tidak bermanfaat bagi dirinya, namun bisa bermanfaat bagi orang lain. Dia banyak mengajar dan sebagainya, tapi dia sendiri tidak berkembang dengan ilmunya. Yang kita harapkan ilmu yang datang seperti datang ke hutan lebat atau ke gunung yang hutannya lebat, maka air itu bisa diserap, air itu bisa menyuburkan tanam-tanaman, menghasilkan buah. Satu gambaran bahwa ilmu itu kepada dia bermanfaat, sangat-sangat bermanfaat. Terus airnya akan mengalir sepanjang tahun dengan pengaturan yang baik. Airnya keluar secara bersamaan dengan keadaan alam. Itu kira-kira yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu yang kita terima adalah ilmu yang sangat bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, bagi lingkungan kita. Kemudian ulul albab dalam menyikapi perselisihan, ya. Dia selalu ingin mendengar
dalam arti mempelajari. Mendengar itu ada hubungan dengan sami'na. Tapi di situ sami'na itu belajar, menekuni, gitu ya, meneliti, memilah-milah, dan akhirnya dia berkesimpulan. Dan dia punya keberanian untuk menyampaikan mana yang menurut dia baik. Dan kita harus tahu bahwa orang yang demikian ini sudah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ibadah, ya, mari kita memasuki suatu keadaan di dalam beribadah. Sebelumnya kita membahas siapa itu ulil albab. Ulil albab itu yang mempelopori zikir, mempelopori berfikir dan seterusnya. Yang tadi dua malam yang lalu kita selesaikan. Jadi ulil albab itu punya karakteristik sendiri, ya. Mudah-mudahan nanti kita memahami bagaimana ibadur rahman. Saya kira ibadur rahman dengan ulil albab itu seperti mata uang, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zumar ayat ke-29. Sudah kita itu. Ayat ke-10. Ya, 9. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu orang musyrik lebih beruntung? Ini bentuk pertanyaan. Apakah kamu orang musyrik lebih beruntung? Ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharap rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang-orang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Ini ayat ini turun sehubungan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu rajin bangun malam, ya, untuk mendirikan sholat malam dan baca Quran. Ya, ayat ini turun menurut Ibnu Umar radhiyallahu anhu menegaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Utsman bin Affan radhiyallahu an yang rajin bangun malam untuk mendirikan sholat malam dan membaca Al-Quran. Ya. Jadi ada 3 tadi, ya, dari sisi ke depan, ya, ke belakangnya ada 3. Yaitu 1 mengenai ayat turunnya hujan. Kemudian sikap dalam perselisihan dalam ilmu, kemudian dalam sholat malam. Artinya kalau ini bertanya, ya, berupa pertanyaan lain dengan yang di dalam surah Al-Isra yang menyuruh sholat malam.
Mudah-mudahan mendapat maqam mahmudah, ya kan? Sholat. Di sana menyuruh, di sini sudah dilaksanakan, sudah dawam. Jadi orang sudah bukan lagi menikmati, di sini menikmati sholat malam, ya. Jadi pertanyaan itu sebenarnya menegaskan bagi orang-orang yang sudah melaksanakannya, itu tentu dia tahu ya manfaatnya, ya, kehusukannya, dia sendiri yang merasa. Kita kan tahu, ya, karena setiap orang itu beribadah itu menurut kebiasaan masing-masing. Jadi kita tidak bisa mengklaim si A begini, si B begini, nggak bisa. Karena Allah sendiri mengatakan dalam surah Al-Isra 84, kan ada salah, saya baca ya. 84 itu mengatakan orang-orang itu masing-masing gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat, beramal dengan pembawaannya masing-masing. Ya, jadi kita tuh harus menghargai, ya, orang-orang itu beramal dengan kondisinya masing-masing. Katanya, kullun ya'malu ala syakinati. Katakan masing-masing akan bekerja, akan beramal, ya, menurut keadaannya, caranya masing-masing. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Jadi masing-masing kemudian memilih apa yang menjadi kesenangannya, apa yang menjadi anugerah kepada dirinya. Ya katakanlah kalau sederhana saja, orang yang kena penyakit perut mah, katakanlah penyakit mah, tentu dia tidak merasa nyaman kalau dia berpuasa, gitu kan? Tentu tidak merasa nyaman dengan keadaan dia, gitu. Kalau orang yang kaya, tentu merasa nyaman kalau dia banyak mengeluarkan infak. Kalau orang nggak punya, tentu merasa nyaman mungkin yang tidak berkenaan dengan harta. Itu merasa nyaman dengan zikir, ya, merasa nyaman dengan merendahkan hati, gitu. Jadi satu sama lain itu tidak bisa kita samakan, ya. Mari kita ulang lagi. Bahasa Arabnya lebih meresap, ya, lebih meresap dari bahasa Indonesia. Karena bahasa Arab itu sebetulnya kata-kata dalam bahasa Arab itu lebih mengena dengan jiwanya, ya. Amman huwa qanitun ana al-laili sajida. Apakah sama dengan orang kafir, orang yang qanitun? Orang yang qanitun itu orang yang taat, sangat taat. Qanitun, sangat taat. Kalau ada an, ya, atau dia pakai isim fa'il, qanitun, sangat taat, ya.
anal lail, pada waktu malam, sajidan. Sajidan itu sempurna sujudnya itu. Nah, itu ya. Wa qa'imain, dalam keadaan berdiri, wa qa'iman, berdiri ya, sujud berdiri gitu. Yahzarul akhirah, karena takut, yahzarul akhirah, karena takut dengan siksa akhirat. Wa yarju, dia mengharapkan rahmat rabbih. Wa yarju rahmat rabbih, ya. Dia mengharapkan rahmat. Nanti kita setelah alhamdulillah kita lanjut dengan subhanallah ya. Tapi di dalam perjalanan itu terus masalah rahmat ya. Karena kita setelah baca alhamdulillah ar-rahmanir rahim, rahmat ya. Dan pada jawaban Tuhan yang di atas itu yang ar-rahmanir rahim itu lebih tinggi. Kalau telah dipuji akan aku puji ya, hamidani abnidani abdi, puji, kemudian puja, jadi agung. Jadi 3 kalimat itu tonnya meningkat. Jadi kita mempelajari rahmat dalam ton yang lebih tinggi daripada alhamdulillah. Alhamdulillah itu sebetulnya katakanlah potensi apa yang dilakukan oleh Allah untuk kita. Potensi ya, kemungkinan memperoleh pahala gitu. Karena kita mengucapkan alhamdulillah dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW, kemudian Quran, kemudian isi Quran itu lurus. Nah, jadi itu potensi yang diberikan Allah kepada kita. Kalau kita baca Quran, pahami Quran, kita ikut majelis taklim, kita ikut orang mengajar tafsir Quran, maka kita akan boleh rahmat. Jadi rahmat yang kita peroleh itu adalah karena kita melakukan, paham maksudnya? Jadi lebih tinggi ya. Lebih tinggi daripada pujian. Setelah pujian itu adalah potensi Allah memberikan kebajikan kepada kita ya. Kemudian kalau sudah diberikan itu rahmat kepada kita. Apalagi nanti di hari akhirat. Jadi mau dipuji akan daku, dipuja akan daku, diagungkan akan daku oleh hamba. Nah, itu kata itu ya. Nah, di sini wa yarju rahmatah rabbih ya. Dia mengharapkan rahmat dari Tuhannya. Kul hal yastawil ladzi, katakanlah apakah sama alladzina ya'lamu, apakah sama orang yang tahu, orang yang taat kepada Allah, dan walladzina la ya'lamu, orang yang enggak taat gitu ya. Innama yatadzakkaru ulul albab, sesungguhnya yang mengambil pelajaran adalah orang-orang yang berakal dan berhati bersih. Jadi orang ini betul-betul menikmati sembahyang malam itu sudah nikmat ya, gitu ya. Kita lanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum. Katakan Muhammad, ya hambaku, ya ibad. Ya ibad, kalau tidak ada ya ibad dengan ya ibadi beda. Kalau ya ibadi itu masih dalam proses. Kalau ini qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbukum. Ini orang-orang yang sudah tekun, ya. Bertakwalah kepada Tuhanmu. Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang berbuat baik, ya. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, di dalam dunia suatu kebaikan, ya. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, ya, akan memperoleh surga, gitu. Wa ardullah wasi'ah, dan di bumi Allah yang luas, gitu, ya. Innama yuwaffas sabirun, sungguh disempurnakan, ya, orang-orang sabar, ajruhum bighairi hisab. Jadi kalau sudah dianggap ya kurang-kurang dikit lah, katakanlah ibarat itu nilai 10, dia tingkat dia 9, ya dianggap disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesabarannya. Nah, gitu, ya. Jadi katakanlah Muhammad, hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini akan menyembah, memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang bersabarlah yang disempurnakan pahala tanpa batas. Jadi orang-orang seperti ini dia sanggup pindah, dia sanggup berhijrah. Ibarat dia punya rumah di mana lingkungan itu sudah rusak, gitu, ya, rusak, dan dia tidak mampu memperbaiki keadaan, dia sanggup pindah, pilih tempat, ya. Mudah-mudahan kita bersyukur kita, ya. Padahal kita tidak pernah di dalam benak kita waktu kita beli rumah di sini, ya. Tidak ada terpikir bahwa kita punya masjid. Pasti itu. Saya juga begitu, beli rumah, ya sudah. Kalau soal ke masjid nanti aja di simpang sana ada masjid, ya kan, gitu. Rupanya Allah mentakdirkan kita hidup di lingkungan masjid. Setiap waktu sholat kita dengar azan, kita bersyukur, ya. Nanti kita lanjutkan, ya. Tapi saya ingin, karena masalah tauhid ini ada perselisihan, ya, antara para ulama-ulama kita soal pembagian tauhid itu. Saya lebih cenderung kepada 3 cara mendekati. Ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, ya. Karena secara keilmuan mudah dipahami. Tapi untuk menghindari, ya, polemik yang berkepanjangan, maka untuk saat ini sampai dengan selanjutnya insya Allah saya tidak menyebut, ya. Tapi saya ingin memberikan suatu pendalaman, ya. Karena kalau menyangkut rob itu rububiyah, kalau menyangkut ilah uluhiyah, ya.
Kalau menangkut sifat-sifat lainnya asma wa sifat. Ya. Nah, kalau dari sisi keilmuan itu jauh lebih mudah memahaminya. Tapi untuk menghindari jangan sampai kita terjebak dalam konflik yang tidak ada gunanya, maka untuk saat ini dan selanjutnya tidak saya pakai. Tapi saya perlu memberikan pendalaman terhadap Rob. Ya. Kalau Al-Quran itu bertemu dengan Rob, sebagai contoh, ya. Menyangkut tulisan. Bapak-bapak coba lihat tulisan Bismillah. Bismillah. Tidak ada apa-apanya gitu kan. Tidak ada alif dan sebagainya, ya. Tapi kalau bertemu dengan Rob, ya, yaitu dalam surah Al-A'la, ya. Coba lihat surah Al-A'la. Bukan Al-A'la, sebentar. Surah surah, sebentar, cara dia menulis, ya. Kalau ketemu dengan Rob, tulisannya beda, ya. Saya lihat dulu. Surah yang berbunyi Iqra Bismi. Surah apa? Bentar kita cek. Ya, surah Al-Alaq halaman 597. Nah, bandingkan dengan baca bismillah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tapi waktu Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq, ba-nya itu ada alif. Ba-nya ada alif berdiri. Tapi secara qiraah, bacaan, itu nggak ada pengaruhnya, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal alladzi khalaq. Ada alif, tapi tidak berpengaruh terhadap bacaan. Bismi rabb, nada. Padahal ditulis ada alif berdiri. Nah, para penafsir memberikan pengertian bahwa kalau berhadapan dengan Rob itu prosesnya lama, ya. Proses percaya kepada Rob itu lama. Apa yang dilakukan oleh Rob itu lama. Rob itu berarti pencipta, pendidik, pengatur, dan pemberi rezeki, gitu kan? Kalau ilah
Allah itu sebagai sesembahan yang memerintah gitu. Jadi kalau berhadapan dengan yang memerintah, tidak usah banyak tanya, laksanakan, patuhi gitu. Kalau menyangkut Allah gitu. Kalau menyangkut Rabb, perlu waktu untuk memahaminya gitu. Karena dia mencipta, karena dia mendidik, karena dia mengatur rezeki, ya, karena dia mengatur segala hal. Jadi kalau berhadapan dengan Rabb, maka memerlukan waktu. Maka itulah pengertian tauhid rububiyah gitu. Dengan tauhid uluhiyah itu berbeda. Gitu. Karena ini tulisannya aja berbeda, gitu kan? Padahal dari sisi bacaan nggak ada pengaruh. Gitu. Ya, maka kita coba, ya, paham, ya. Kita coba memahaminya berkenaan dengan kalau terjadi musibah. Musibah, kita dapat musibah misalnya. Apakah kita otomatis dengan musibah itu ngerti kita apa yang dibawahi Allah Subhanahu wa taala? Itu kan perlu waktu. Oh, rupanya dengan musibah itu atau rumah kita kebakaran, katakan ya, terus kita pindah rumah, misalnya ya, kebakaran rumah kita, terus kita pindah rumah ke Geria Kencana dekat masjid. 10 tahun kemudian baru kita, oh iya ya, dengan kebakaran itu aku pindah ke Geria Kencana, tinggal dekat masjid, alhamdulillah. 10 tahun kemudian. Jadi kita memahami Rabb, perbuatan Rabb itu lama waktunya. Nah itulah maka tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah itu berbeda. Ya, tapi sudah, kita tidak akan membicarakan istilah itu digunakan, tapi akan saya gunakan Rabb dan Ilah sebagai Allah yang punya karakteristik yang berbeda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi